Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syafar Zulfa dengan NIM 19 12 11 27 ingin mempresentasikan tugas e-commerce, project e-commerce yaitu dengan judul project yaitu perancangan sistem informasi penjualan pada toko snack 3Z berbasis website. Toko snack 3Z sendiri sudah berdiri kurang lebih 8 tahun yang lalu, tetapi saya ingin mengembangkan bisnis ini. Bisnis ini dimiliki oleh keluarga saya sendiri, ya didirikan oleh ibu saya. Toko snack 3Z memiliki toko walaupun cuma di rumah, dan ada sistem pre-order. Dan untuk event-event tertentu, kami pun memiliki produk yang hanya terbatas, yaitu seperti coklat dan lain-lain. Perancangan deskripsi proyek saya yaitu perancangan sistem informasi sangat penting untuk merancang sebuah sistem yang bermanfaat bagi sebuah instansi atau sebuah usaha supaya lebih berkembang dan dapat mempermudah sebuah pekerjaan. Permasalahan toko 3Z tanpa adanya sebuah sistem seringkali menjadi hambatan bagi usaha tersebut untuk berkembang dan terstruktur secara baik. Tanpa adanya sistem juga akan memberatkan bagi pelaku usaha dalam melakukan pekerjaan. Di rumah, ibu saya hanya menjalankan bisnis ini sendiri. Dengan begitu, saya dan kedua kakak saya bisa membantu walaupun dari jarak jauh, supaya ibu saya tidak perlu membuat keuangan secara manual. Jadi orang tua saya di rumah hanya mempacking barang yang harus dikirim untuk keluar kota, dan menulis apa saja yang ada di rumah, stok yang ada di rumah. Ibu saya pun belanja sendiri ke distributor langsung. Karena dari itu, salah satu solusi yang dapat membantu mengembangkan dan mempermudah usaha toko snack 3Z dengan dibuatnya sebuah sistem berbasis web yang dapat dijangkau oleh para konsumen dan dapat dilakukan monitoring secara mudah oleh pemilik toko. Sistem ini pun dapat mempermudah pelaku usaha untuk membuat orang lebih mengenal toko ini. Jadi orang-orang di luar kota, yang di luar perumahan saya atau di daerah saya dapat mengenal toko ini lebih banyak lagi. Saya pun sudah menggunakan Instagram untuk media promosi. Alasan membuat proyek karena usaha ini adalah milik keluarga saya sendiri yang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, walaupun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan peminat dan omset yang sudah cukup baik, tetapi sebagai pelaku usaha, saya ingin membuat sebuah sistem agar mempermudah dan dapat mementoring usaha ini walaupun tidak berada di rumah, serta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tugas proyek e-commerce. Pembuatan web ini sangat sederhana, dikarenakan yang akan mengakses sistem ini adalah orang-orang tua yang sudah cukup berumur dan kemungkinan sedikit kesulitan untuk mempelajari sebuah sistem baru. Sejauh ini peminat toko kami sudah cukup baik dari kalangan orang tua ataupun dari kalangan teman-teman kedua kakak saya ataupun saya sendiri. Tabel perbandingan sistem. Proses bisnis yang berjalan, pelaku bisnis menata beberapa snack di sebuah etalase, dan ada pula beberapa snack atau makanan yang melayani dengan cara request, dan ada beberapa pula yang pre-order. Cara mempromosikan barang selama ini hanya melalui Instagram dan melalui status pada WhatsApp, serta dari mulut ke mulut. Sistem yang diusulkan, pelaku usaha, anak-anaknya, walaupun berada jauh dari rumah, kami semua dapat mempermudah orang tua kami dalam menjalankan bisnis ini. Dan perencanaan dan pencatatan sebuah usaha pun dapat tersimpan dengan rapi. Pembelian pun makin mudah mengetahui makanan apa saja yang sedang stok dan kapan saja kami membuka pre-order. Untuk mempermudah juga orang-orang mengetahui toko kami
promosi ataupun diskon-diskon yang akan kami buat ke depannya. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan adalah yang diharapkan setelah adanya sistem ini tidak ada lagi perbedaan jumlah barang yang keluar dan pendapatan. Karena dengan cara manual kemungkinan ada kesalahan pada orang tua saya dengan pencatatannya, ataupun mungkin ada pembeli yang sedikit bermasalah. Tidak ada pula orang yang menanyakan resi terus-menerus dan orang tua saya di rumah tidak dipersulit dalam mencatatkan keuangan di setiap harinya. Ibu saya hanya perlu meng-cross-check ulang tanpa harus mencatat secara terperinci setiap harinya. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama ada sistem dapat mengelola data admin, data user, data stok, data barang terjual, dan data keuangan. Pertama, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data admin. Kedua, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data user. Ketiga, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data stok. Keempat, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data barang terjual. Dan yang terakhir ada admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data keuangan. Lalu, B, ada sistem dapat menyajikan informasi jumlah admin, jumlah user, informasi jumlah data stok, informasi jumlah barang terjual, dan informasi jumlah keuangan. Sistem dapat melihat informasi jumlah admin, informasi jumlah user, informasi jumlah data stok, informasi jumlah barang terjual, dan yang terakhir informasi jumlah keuangan. Lalu di C ada sistem dapat mengelola data user, nilai data stok, dan nilai data keuangan. Yang pertama ada user dapat memasukkan data user. Kedua, user dapat memasukkan data stok. Ketiga, user dapat mengubah data nilai matrik data keuangan. Yang keempat, user dapat menghapus data nilai matrik pada data keuangan. Dan yang terakhir, user dapat memasukkan data nilai matrik data keuangan. Lalu di kebutuhan fungsional terakhir ada sistem dapat menyajikan informasi rekomendasi barang terpilih. Yang pertama, sistem dapat melihat laporan nilai peringkat. Dan yang kedua, sistem dapat melihat daftar peringkat. Selanjutnya ada data flow diagram DFD. DFD level 0 ada admin yang langsung ke perancangan sistem informasi penjualan pada toko snack 3Z berbasis website dan user. Di sini dapat dilihat apa saja yang bisa admin lakukan dan user lakukan. Saya tidak membuat DFD level 1 karena saya masih kurang bisa menguasai. Lalu ada entity relation diagram atau ERD. Di sini ada customer memiliki ID customer, kota, nama customer, nomor telepon yang dapat dimasukkan ke sistem. Lalu purchase atau pembelian. Nah, di snack sendiri nanti ada harga snack, nama snack, dan ID stok. ID snack. Lalu customer dapat melanjutkan bayar. Setelah melakukan pembayaran dan pemilihan barang yang ingin dibeli, maka nanti sistem akan mengeluarkan bukti pembayaran. Nah, di bukti pembayaran sendiri nanti akan ada nama snack, snack apa saja yang sudah dipilih oleh pembeli, lalu ada ID pembayaran, lalu ada harga dari barang-barang yang sudah dipilih, dan nama customer sendiri. Si user sendiri akan ada login admin sendiri. Untuk mengakses si sistem harus menggunakan admin ID dan password yang nantinya kami buat. Lalu setelah itu ada prototype, yaitu saya tidak membuat prototype dengan sistem saya sendiri. Nah, logo dari toko saya yaitu 3Z Choco.
oh ini adalah logo perusahaan saya sendiri atau usaha saya sendiri. Nah, nanti bentukan dari si sistem berbasis website ini seperti contoh yang ada di sini. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.